Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you, and He's so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. 'Cause He is good, so good to you and me. Oh yes, Jesus, He's so good to you and me. He is so good, He really good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus is so good. He's so good to me. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya James Tuhumuri dalam program Caring Family. Malam ini kita masih ada dalam semarak Paskah. Untuk itu kami ucapkan selamat Paskah dan selamat menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya.
Saudaraku, 2000 tahun yang lalu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kemudian diikuti dengan beberapa kali ia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Maka malam hari ini kita mereview ulang kembali kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, sekaligus penampakan dia yang membawa pengaruh besar bagi setiap pengikut-pengikutnya. Saudaraku, di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49 saya akan bacakan bagi saudara malam hari ini, dan biarlah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini yang membangkitkan iman kita. Di dalam Lukas 24 mulai ayat yang ke-36 dikatakan, perikopnya berkata, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian saudara peristiwa penampakan Yesus Kristus di dalam ruangan yang tertutup kepada murid-muridnya. Saudaraku, malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, dengar baik bahwa ada dua proklamasi kemenangan Yesus Kristus. Pertama, yaitu karya salib, dan yang kedua adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Keduanya adalah bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Bahwa sesungguhnya keselamatan kita telah diproklamasikan di salib. Di salib ia berkata, tetelestai, sudah selesai. Penebusan, pengampunan, dan keselamatan telah ditanggung dengan tuntas dan utuh dan sempurna oleh penumpahan darahnya. Hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus dari maut dan alam maut. Inilah proklamasinya bahwa maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Justru Yesus Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Wahyu 1 ayat 17b sampai dengan 18, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Saudara, malam ini saya katakan, berbahagialah setiap kita yang memiliki Allah dan Tuhan dalam Kristus Yesus. Waktu kita meninggal, maka maut
pintu alam maut atau kerajaan maut tidak menjadi tempat kita. Tetapi karena Kristus yang bangkit mengalahkan maut dan kerajaan maut, pintu Firdaus terbuka menyambut kita sekalian. Haleluya. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah berita yang mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi semua umat percaya di seluruh dunia. Nah saudaraku, hari ini saya ingin kita melihat sebuah respon terkait peristiwa kebangkitan yang dilanjutkan dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara, di dalam Injil Lukas, narasi tentang kebangkitan berbeda isinya dengan narasi Injil yang lain, walaupun memang fakta-fakta intinya sama. Lukas menyajikan 3 episode penampakan pasca kebangkitan. Penampakannya kepada para wanita, kemudian kepada para murid dalam perjalanan ke Emmaus, dan penampakannya kepada murid-murid di ruang atas. Lukas mengakhiri Injilnya dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga dari Betania. Menariknya saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di ruang tertutup di atas itu kepada para muridnya, maka respon murid-murid di situ yaitu ketakutan, keraguan, dan kurang percaya. Saudara, orang yang mengikuti Yesus secara dekat seperti halnya para murid ternyata juga memiliki masalah dengan mata hati, mata rohani, dan pikiran yang sangat lambat untuk percaya dan memahami kebenaran firman. Saudara, sebelum peristiwa penampakan Tuhan Yesus Kristus di ruang atas yang tertutup itu didahului dengan penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi yang menjadi masalahnya ketika di dalam percakapan yang sementara terjadi di dalam perjalanan, justru kedua murid itu seperti tertutup matanya untuk melihat Yesus yang hidup di antara mereka. Sampai pada akhirnya Yesus mengeluarkan kata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya tentang apa yang dikatakan para nabi." Itu terdapat di dalam Lukas 24 ayat 25. Lalu kemudian ketika mereka sampai di kota itu, ia duduk bersama dengan mereka dan makan, lalu ia memecahkan roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya, baru terbukalah mata mereka. Saudara, peristiwa yang berikut, saudara bayangkan, karena ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan dari para murid, sehingga mereka mengira Tuhan itu hantu ketika tiba-tiba Tuhan Yesus nongol dalam kamar di mana mereka berkumpul. Sehingga ia kembali berkata, "Mengapa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Sampai-sampai ia harus makan ikan goreng sebagai bukti bahwa ia hidup, ia bukan hantu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya mau katakan bahwa memang keraguan bukanlah hal yang tabu. Bahkan kadang keraguan dapat menuntun orang pada pencarian akan sebuah kebenaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada seorang filsuf yang bernama René Descartes menggunakan metode keraguan-raguan agar dapat mencapai kebenaran yang dicarinya. Mulai dari kepastian menuju kepada keraguan, lalu kemudian sampai pada kepastian yang lebih dari sebelumnya. Itu alur normalnya. Tetapi kisah di sini para murid Yesus sempat mengalami keraguan berkaitan dengan iman mereka kepada kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, wajar saja karena hal itu belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka memang pernah melihat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi mereka tidak melihat kematian Lazarus. Sedangkan kematian Yesus yang begitu tragis melalui berbagai proses penyiksaan yang bersimbah darah sampai meregang nyawa mereka lihat, dan itu menggoncangkan iman mereka. Menurut mereka mungkin tidak ada orang yang dapat selamat dari hukuman penyaliban yang kejam itu. Apakah benar Yesus bangkit seperti yang sudah ia katakan sebelumnya? Itu membuat mereka ragu karena peristiwa penyaliban, peristiwa penyiksaan yang luar biasa itu. Saudara, dan Yesus mengetahui keraguan mereka. Ia berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Saudara, Yesus tidak menegur keras para murid yang sedang meragukan kebangkitan dan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika keraguan itu masih tetap ada setelah diberikan bukti, Yesus tetap tidak memarahi mereka. Malahan untuk kedua kalinya ia memberikan bukti bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, ada juga orang-orang Kristen yang tetap meragukan kebangkitan Yesus walaupun Alkitab sudah memberitahukan hal itu. Ada beberapa teolog Jerman pernah berkata bahwa Yesus itu mati tapi tidak bangkit. Ajarannya saja yang hidup sampai saat ini.
Mereka tidak mau menerima bukti-bukti yang ada. Hati mereka bukan hati seorang murid yang bersedia terbuka terhadap kebenaran dari sang guru. Akibatnya mereka kehilangan iman kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, iman memang tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Terkadang iman bisa kuat, bisa lemah, kadang menggebu-gebu, kemudian loyo. Ketika itu terjadi, ingatlah saudaraku bahwa Yesus yang menguatkan para pengikutnya dalam penampakannya kepada mereka di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus menghembuskan Roh Kudusnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Mengapa ia melakukan itu? Yesus sementara menguatkan iman para murid dan menguatkan saudara dan saudari sekalian yang mungkin masih ragu tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saat itu Yesus tahu bahwa para muridnya sangat tergoncang. Oleh sebab itu ia menghembuskan Roh Kudus yang memberikan kekuatan iman bagi mereka untuk percaya bahwa ia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, hari ini kita hidup 2000 tahun sesudah peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Kita tidak melihat peristiwa itu dengan mata jasmani kita. Tetapi tahukah saudara bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi yang bisa saja menggoncangkan iman saudara. Saudara, hari ini Yesus sudah bangkit dan ia setiap saat bisa hadir secara tiba-tiba di dekatmu. Tetapi seperti para murid 2000 tahun yang lalu, kita sebagai pengikut Kristus justru sering muncul ketakutan dan keraguan, bahkan tidak percaya akan kehadiran Kristus yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera serta mampu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, dengar baik, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit, untuk itu kuburkanlah ketakutan. Yesus sudah bangkit, untuk itu kuburkanlah keraguan dan ketidakpercayaan. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kuburkanlah masa lalumu, masa lalu yang gelap, dan hidup di dalam kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, kuburkan dendamu. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kuburkanlah amarahmu. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kuburkanlah kepahitanmu. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kuburkanlah kekecewaanmu. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu kuburkanlah kata-kata kotormu. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu tinggalkanlah miras perokok dan hiduplah dengan tubuh yang memuliakan Tuhan. Yesus sudah bangkit, oleh sebab itu tinggalkan pikiran-pikiran negatif. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah percabulan. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah kecemaran. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah hawa nafsumu. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah kedengkian, pesta pora dan sebagainya. Yesus sudah bangkit, kuburkanlah penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kemabukan. Dan saudaraku, Yesus sudah bangkit. Sebagai seorang murid, ingatlah semarak kebangkitannya membuat kita para pengikutnya untuk tetap dengan setia mengikuti jalan salib dan memikul salib yang dipercayakan bagi kita sampai pada akhirnya. Yesus sudah tidak ada di salib, tetapi ia menitip salibnya bagi setiap saudara dan saya. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Itulah salib yang saudara harus pikul. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mintalah kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita mampu memikul salib dengan setia. Saya tahu ada banyak sekali di antara pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini yang syarat dengan masalah, dengan beban, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan tentang keuangan, pergumulan tentang rumah, pergumulan tentang apapun, studi dan sebagainya. Masalah yang begitu berat yang mungkin saudara hari-hari ini berlinang air mata sementara menggumuli masalah itu. Dengarlah,
itu adalah salib yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Seperti Yesus yang dengan setia dan tekun memikul salibnya sampai mati. Malam hari ini sebagai penutup saya mau katakan bagi saudara, hendaklah kita setia dan tekun juga memikul salib yang dipercayakan bagi kita. Dengar baik, mahkota tersedia bagi setiap kita yang setia memikul salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, Yesus ada bersamamu malam hari ini. Bahkan Ia akan terus menuntun kehidupanmu. Ia pasti akan memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang kuat, yang membawa engkau kepada kemenangan. Percayalah, Ia mampu menyatakan penyertaannya yang sempurna dalam hidupmu. Haleluya, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.